Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Nah, konten bacot gua kali ini balik lagi kita ke mode talk show ya. Gua bakalan ngundang teman-teman sejawat gua, tapi kali ini dia sesuai dengan bangku, gua ngundangnya nggak satu orang tapi dua orang. Mungkin kalau yang udah lihat snapgram gua kemarin, sengaja gua pakai question box itu buat apa yang pengen gua bahas kali ini sih. Seputar kehamian, BPL, dan keinstrukturan. Nah, makanya gue langsung ngebawa dua kawan seperjuangan gue di Ciputat, teman seangkatan juga. Yang satu sekarang ketum BPL, Bang TB Damanduri. Yang satu lagi Endeper Ciputat. Udah tarafnya nasional kalau yang ini. Tapi kayaknya udah banyak yang kenal sih, karena sering gue bawa konten bareng juga. Namanya siapa lagi kalau bukan Ayahanda Lafran Pono. Tahu nama panggungnya emang Pono ya. Oke. Langsung aja kita panggil. Please welcome TB dan Ponski. Oke. Ya terus. Sehat. Ini kayak gue nggak usah terlalu banyak introduce mereka berdua, karena mungkin kalau misalkan teman-teman yang lingkup HRI, apalagi Ciputat dan sekitarnya, mungkin udah gak bakalan asing lah dengan kawan-kawan sejawat gue ini. Nah, kenapa gue ngedatengin dua sosok atau dua tokoh nasional Ciputat ini? Gak lain gak bukan karena memang sekarang kita sedang di dalam masa atau fase transisi ya, terutama di HRI juga, di lingkup perkaderannya. Terus juga beranjak dari keresahan-keresahan kader-kader juga di grassroots. Ya, kenapa enggak gue langsung bawa aja orang-orang yang expert di bidangnya. Tapi ternyata di question box yang kemarin gue share di snapgram itu, ternyata pertanyaannya ya oke lah, ada yang pertanyaan yang bobotnya serius, ada yang random juga, ada pun juga yang konteksnya bercanda. Tapi kayak kita bahas pelan-pelan dulu ya, satu persatu kali ya. Dari Apip nih, Apip nanya, diberikan tanggung jawab sampai dijuluki master, berat nggak sih? Siapa dulu mau jawab nih? Ketum dulu lah, ketum BPL dah. Kalau ada yang nanya kayak gitu gimana tuh? Sampai diberi gelar master, canggih nggak sih? Berat nggak sih bang? Gitu. Sebenarnya berat sih tergantung penghayatan kita sih ya. Kalau kemudian kita jalani dengan hitung-hitungan misalkan, dalam arti hati yang tidak tulus misalkan, itu bisa berat sekali gitu loh Kak Rica. Tapi ketika dijalani dengan sungguh karena Allah Ta'ala ya kan, karena himpunan, insya Allah apapun itu, seberat apapun akan dijalani dengan ringan gitu sih Kak Rica. Berarti mesti apa? Tulus ya? Ya, orientasinya tetap lurus gitu loh, tetap hanif. Luruskan niat hanif. Iya. Gila, emang bahasa-bahasa bocah Seperti ini itu. nggak jauh-jauh. Coba kalau Pono pasti jawabannya beda nih. Gimana Pon, menurut lu Pon? Tuh diberikan tanggung jawab. Sampai dijuluki master, berat gak? Gue nggak pernah jadi master sih, soalnya gue nggak pernah jadi kormot ya. Itu master kan, master of training itu buat kormot kan. Tuh. Ya gue cuma anggota, sekalipun gue ngelola misalkan kayak LK1, LK2, SC, ya paling kan gak jauh-jauh dari lo pada. LK1 di Ciputat, TB jadi kormot, ya gue jadi anggota. Lu nggak pernah jadi kormot tuh? Gue alhamdulillah nggak pernah dan nggak mau gitu. Jadi penempatan master, tanggung jawab sampai dijuluki master bagi gue nggak berat karena gue nggak pernah ngalamin. Boleh Gitu. Enggak sih? Tuh. Kalau misalkan redaksi masternya itu diganti sebagai trainer atau instruktur, nah jawaban lu gimana? Lu kan udah dari 2017 juga malang-malang buana. Kalau dibilang berat, ya tergantung lo siap atau enggak sih. Kalau dibilang berat ya di sisi lain bakalan berat kalau misalkan lo ngetim sama master-master yang dalam tanda kutip lah, Yeah. maksud gua yang profesional itu hanya sebatas di Mars doang. Oke, paham kan maksud gua? Oh, maaf. Ya, yang berat itu kalau misalkan kalau gue pribadi, gue bakal merasa berat jadi master itu kalau misalkan gue ditandemin atau menjadi partner lah bagi teman-teman master of training yang Ini pengalaman empiris banget ya Bon ya? Itu ya jelas. Kita cuma bisa ngomong itu keras doang. dengan profesionalisme. Iya. Itu ya liriknya. Masih Ya. apa sih dikit-dikit mah? Oke. Ya. Kalau overall kalau mungkin pertanyaan
di Apip ini kan dia pengen sharing pengalaman Betul. abang sekalian nih yang udah melanglang buana berat kagaknya kan gitu kira-kira. Berarti ya balik lagi ke kita aja ya, Ya. berusaha kagaknya dan siapa yang berjalan beriringan dengan kita. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Bagaimana HMI dalam belenggu feodal? Wah, ini berat banget cuy. Bagaimana HMI dalam belenggu feodal, Bang? Pon gimana tuh, Pon? Kamu Ngomongin sih, feodalisme, Pon. Kalau ini ideologi banget, Pon. Feodalisme di HMI belenggu gitu, feodal. Kalau misalkan kita mau ngomongin dalam skop feodal, dalam penggunaan bahasa sehari-hari ya, dalam penggunaan istilah bahasa Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Ya kondisinya ya hari ini kayak gini. Gimana sih HMI dalam belenggu feodal? Ya gimana yang lu lihat sekarang? Ketika tengah pandemi, nggak ada training, BPLPB nggak ada instruksi atau ya nggak ada apa ya, ketetapan lah gitu. Dan kemudian lo pada sekarang se Indonesia dari komisariat cabang itu pusing mau ngapain kan gitu. Feodal. Ya feodal itu ya kondisi sekarang. Lu mau gerak tapi kultur lu nggak mengizinkan gitu. Kan gitu. Siap. Ini zaman berarti kalau sekarang neo feodalisme ya nggak sih? Bisa jadi. Karena kita membiarkan status quo dan stagnansi itu bertahan. Gitu kali Bang ya. Oh, nama akunnya Akarantin. Oh, Cakaba. Akarantin ini Cakaba. Cahyadi kalau nggak salah namanya. Thank you Ya, banget ya udah sharing. kudu. Sederhananya gini, gimana sih HMI dalam belenggu feodal? Berarti solusinya gimana nih, Pon? Ya solusinya lu lawan senior gitu aja. Wah. Iya karena bener dong. Iya kan? Kalau misalkan itu adalah penindasan, siapapun Iya. yang menindas maka adalah togut yang harus Di NDP bab 1 kan juga ngomong begitu, bukan gitu tuh yang udah TOT. Siap. Kita nggak bisa terlalu percaya terhadap apa yang sudah melembaga dalam Betul. dan istiadat secara turun-temurun kan begitu. Ya, Itu adalah bentuk daripada feodal. betul. Oke. Ya, paling nggak kita ya secara ideologi, landasan ideologi di HMI pun juga udah memfasilitasi untuk hal tersebut gitu. Yang penting kita kan tetap progresif dan jangan mau didikte begitu aja tanpa adanya forum-forum dialektis. Gitu. Nih, oke. Berikutnya ke TB, pasti ke TB. Apa tuh? Redaksinya gini, jangan jadi instruktur. Pokoknya jangan. Udah apa tuh? Udah jangan. Udah. Udah jangan. Kehidupan pribadi instruktur disorot publik. Dek, Iya, dirangkap kali ya, karena ini orang yang sama dan menanyakan konteks yang sama. boleh. Tuh, jadi anggota BPL Ciputat kenapa serba salah ya? Kalau kelamaan main dibilang lupa rumah mulu. Ini curhatan internal ya. Cuman kalau misalkan yang di luar Ciputat mungkin ada yang ngerasa, misalkan kelamaan main di luar, ngisi di luar komisariat, ngisi di luar cabang gitu. Kira-kira ada lah selentingan, lu lupa rumah lu, balik lu ke komisariat kan gitu kira-kira. Iya. Padahal mah komisariat juga belum tentu ada kegiatan apa-apa gitu, Be. Tuh. Gimana Tum jawabnya di Tum? Oh, rumah dalam tanda kutip itu Entah itu cabang atau komisariat. cabang ya, atau rumah. komisariat. Tempat dia berasal lah. Oke, siap. Bukan domisili rumahnya dia. Mm-mm. Begitu kan ya, yang nanya salah satu konten kreator Ciputat juga soalnya. Mantap. Jangan jadi instruktur ya. Sebenarnya ini agak kayak konotatif gitu ya. Konotatif sarkas apa nggak dah? Apa namanya? Makna ganda ya. Bisa jadi Bisa. yang mengkritik ini maksudnya jangan dalam arti ya jangan gitu ya. Atau kemudian jangan itu sebagai dia ini Challenge, enak tantangan. gitu loh, challenge seperti tantangan. Sebenarnya sih kalau dibilang jangan ya jangan kalau nggak ada persiapan gitu. Apalagi nggak ada otak atau etika gitu. Jangan jadi Jujur instruktur. banget. Benar, itu Udah, benar. ngomongnya. Jangan jadi instruktur kalau tidak punya kesiapan itu ya. Kesiapan dalam arti intelijensia maksudnya dan juga moralitas. Jangan dulu lah, apalagi kalau belum bisa baca Quran misalkan. Waduh, itu jangan banget. Ntar aja untuk jadi instruktur karena tanggung jawab moralnya itu lumayan cukup berat sih gitu ya, menantang. Iya lagi. Dan ketika ada statement melekat ya, memang ada ruang-ruang di mana kita
seringkali memprivatisasi publik gitu loh. Gimana deh bahasanya? Ada ruang-ruang privat sebenarnya yang itu apa ya, nggak harus kita kaitkan dengan ruang-ruang publik atau fungsi dia di tengah-tengah publik. Ya ketika pribadinya dia, ya dia seperti itu, ya biarin dia seperti itu. Selagi Ada kritiknya, bertentangan ya. jangan generalisasi. Netizen kan selalu mengeneralisasi. Misalkan kehidupan pribadinya nih, dia punya cewek ya kan, ya itu kehidupan pribadinya kan, iya, seperti itu. benar. Tapi ketika di ruang-ruang training perkaderan, ya dia bertugas sebagai seorang instruktur di himpunan. Jadi jangan mempercampur adukan itulah kira-kira. Empiris ya? Empiris banget. Empiris. Gimana Kapor mau nanggapin nggak? Nambahin mungkin kalau gini. Karena redaksinya dari general ke spesifik loh. Ya. Apalagi jadi anggota BPL Ciputat bla 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 bla. Iya sebenarnya simpel, kalau kelamaan main dibilang lupa rumah mulu, iya lu juga ngotak gitu loh. Kapan waktunya lu harus keluar, kapan waktunya lu harus di dalam. Gue juga dari awal di BPL pun juga gue keluar gitu loh. Tapi gue nggak ngelupain, gue juga punya rumah gitu loh. Toh hingga pada akhirnya lu pernah ngedapetin ketika luar minta, di dalam pun juga minta, ya gue harus bagi badan dua gitu loh, setengah-setengah di situ di sini gitu loh. Gue harus mobile di situ gitu. Ya ngotak gitu, kelamaan main di luar, ya lu jadi jarang ngeliat rumah. Ya itu sah-sah aja kalau misalkan lu bilang lupa rumah. Harus ya pinter-pinter bagi badan lah. Oke, Ya. berarti ya manajerial waktu sama. Ya, betul. Apa sih itu namanya? Silaturahmi ke teman-temannya, misalkan kadang jangankan ngelola ya. Kalau misalkan kita jarang ngobrol atau via chat komunikasi atau basa-basi aja, kita bisa dibilang sombong ya nggak sih? Ya. Apalagi lu nggak interaksinya ya karena lu lagi bertugas di luar. Kita nggak bisa ngontrol pikiran orang. Ada yang iri dengki sama kita kan kita nggak tahu ya. Ya makanya jangan lama-lama main ya di luar gitu aja. Sesekali perlu main di dalam. Jangan di luar terus, di dalam lah sekali-sekali. Ya keluar ke dalam lah. Ini Hah? Ya, Apaan, seru. Be? Gimana ya? Gimana, Be? Keluar ke dalam gitu. oke. Maksudnya bagi-bagi waktu. Iya, iya. itu sih makna Lebih seru. intrinsik. Be, ini jam 5:30, Be. Belum waktunya anjir. Hidden feeling curhatan selama jadi instrukturnya para instruktur. Walah dalah instrukturnya para instruktur dong. Maksudnya di pengelolaan SC gitu. Enggak, maksudnya ya sebagai instruktur yang melahirkan instruktur lainnya juga, berarti kan gitu. Iya, pencetak. gini lu lihat nih. Selama jadi instrukturnya para instruktur dong. Itu kan berarti kita Pengelola. jadi pengelola di forum SC kan? Iya, benar lagi. Gimana tuh perasaan yang Artinya dia pernah jadi keluh kesah MOT-nya kali. SC gitu ya? Atau nyetak instruktur, bisa jadi gitu dong. gimana? Kalau yang di sini di antara kita Pono sih yang paling banyak ngelola SC. Iya. Enggak Coba juga, sharing, kan? Pon. Ya, lebih banyak kan lu sama TB lah. Enggak, gue SC Lu, cuman lah. Ciputat anjir, Ciputat sama Cakaba gue. Gua Bekasi juga ngomong. Sama Pono. Terus sama udah kayaknya. Lebih banyak dia SCA. Kalau pengelola SC banyak kan Pono. Jangan kapon. Jadi kapon. Nah, gimana tuh Pon jadi instruktur yang paling instruktur? Mau jujur atau gimana? Jujur lah, harus anjir. Boleh. Kapan lagi di IG kan kita tipu-tipu. Cuman di sini doang bisa ngomong jujur anjir. Sebenarnya kalau gua lebih ke arah gerah aja sih. Kenapa tuh? Gerah ditekan sama senior karena nggak lulusin ada-adanya dan merasa puas karena gua bisa mencoba untuk mengantarkan teman-teman menjaga lebih bagus lagi lah. Kalau bisa lebih bagus dari pengelolaan gua lah gitu. Pengelolaan kita pada gitu. Gue lanjut Pon, karena pertanyaannya linear. Iya. Apa dosa terbesar seorang instruktur? Dosa terbesar seorang instruktur adalah ketika lu nggak ngapa-ngapain, atau dosa terbesar bagi gue itu adalah lu meluluskan yang tidak pantas untuk lulus. Gitu. Makanya kalau misalkan sering teman-teman nanya, kalau lu kan kayak di BPL sejak dari dulu kan nanya spesialisasinya apa gitu. Iya.
Gue sekarang gue coba buat, akhirnya gue menemukan satu jawaban yang tepat ya. Ketika Spesialisasi lu. spesialisasi lu apa B? Sejarah. Di sisi lain tuh dia NDP juga gitu kan. Karena udah TOT. Kalau misalkan lu tanya ke gue spesialisasi lu apapun, gue bakal jawab spesialisasi gue adalah nggak ngelulusin orang dan ngulangin anak orang. Udah gitu doang spesialisasi gue gitu. Spesialisasi kebijakan publik. Bisa. Kan sempet tuh abang-abang bilang gitu. Pon. Nama ponnya jadi mitos anjing. Lu ini kalau nggak ngelulusin orang mulu hobinya. Gue bilang itu bukan hobi bang, gue bilang. Spesialisasi gitu. Spesialisasi. Nah, tapi ya mau gimana lagi kalau emang nggak layak kita dilulusin nanti jadi dosa jariah ya nggak sih? Betul. Iya. Ya Kan- dosa terbesar seorang instruktur ya, lu meluluskan orang yang tidak layak untuk lulus. Itu ya kalau konteksnya instruktur, tapi kalau dalam konteks perkaderan secara umumnya ya dosa terbesarnya adalah lu nggak ngekader. Iya. Tuh. Punya kader di bawah? Enggak. Tapi ngomongin negara ini, Waduh boy, jangan boy. negara Ibarat kata kalau manggung doang tapi nggak punya kru ya sama aja bullshit ya nggak sih? Iya. Betul. Nah, Eta, ini pertanyaan agak subjektif nih dari Arina Nandai. Apa yang buat abang jatuh cinta banget sama HMI? Nah, jawab singkat kali ya, kita bertiga ya. Gue dulu, mulai. Boleh. I go Dari- first. Dari lu dulu, Chan. Kalau misalkan ditanya apa yang buat jatuh cinta adalah kawan. Karena gue benefit yang paling besar yang gue dapetin di HMI adalah kawan. Karena gue orang yang gak punya politik interest, tapi gue suka di perkaderan dan gue nemuin kawan di perkaderan. Nah, TB kedua deh, dia berurutan. Gue ya, kalau gue sih lebih ke keanekaragaman sih di situ. Pluralitas di situ. Gue menemukan banyak warna di himpunan, terutama juga tadi kawan-kawan yang bervariasi cara pandang, Bervariasi. cara Ini pemikirannya. kita bertiga aja nih beda semua anjir atau ideologinya. politiknya misal kan gitu. Nah itu banyak banget gitu ya, bahkan yang Yahudi bisa gue temuin di HMI, Kristen, misalkan kasar-kasarnya gitu Iya, lah. Tapi slang-slang gitu lah. overall keanekaragaman lah yang bikin gue semakin bersyukur dan ikhlas gitu. Gitu sih Chat. Lagi sekali ya. Lagi kalau lu kan perjalanannya cuma lu cukup banyak lika-likunya ya, Be. Iya, bahkan, lumayan. bahkan perjalanan sampai jadi instruktur dan ketum BPL-nya aja itu lika-likunya warnanya banyak. Wah, Relate sih. Nah, kalau Pono nih pasti punya yang aneh-aneh lagi nih jawabannya. enggak aneh. Ya kenapa gue jatuh cinta ke HMI ya cuma karena satu, Cat. Apa dong? Karena gue bukan NU dan cuma HMI yang bisa nerima gue. Tuh kan. Sesimpel itu sih, tapi iya sih bener-bener. Ya gue perti Pak, tarbiyah Islamiyah. ya. Dan ketika gue di sini, gue mau ikut di jurusan waktu itu semua NU, gue merasa anjir gue yang bukan NU gimana nih gitu loh. Ya udah cuman HMI yang nerima gue gitu loh. Dan toh juga ternyata pondokan gue lebih nyambung di HMI. Ya udahlah. Iya, berarti emang Makin tuh apalagi kalau di budaya pondokan, alumni pondokan itu kita semua rata-rata kader kan alumni. Itu makin enak gitu. Makin kental lagi, makin kuat lagi lah persaudaraan. sesimpel itu ya. Tapi iya sih kalau dipikir-pikir, gue pun juga nggak ikut berafiliasi ke salah satu atau ormas besar Islam di Indonesia lah. Jadi ya emang ini wadah yang paling inklusif sih. Wajar aja kita gampang jatuh cinta gitu karena di sini kita diterima. Edit mulu. Kalau di luar namanya jadi outstruktur nggak bang, anjing. Instruktur, outstruktur. Aduh ini goreng ini anjing, gua belum buka puasa nggak bisa Ini ngomong maksudnya kasar apa sih? gue anjing. Ini Aceh nih peserta lu, Iya, kerjaan Aceh nih anjing. maksudnya apa? Peserta kita. Maksudnya apa sih? Dia mau nanya apa? Enggak kan nanya HMI, konteks pertanyaannya tema Oke, kita iya, HMI, oh. BPL dan keinstrukturan. Kalau di luar namanya jadi outstruktur enggak? Nih, WKWK. Ini maksudnya dia ngajak gue bercanda. Bercanda kayaknya. Jokes bapak. Gue mesti ketawa nggak? Iya harus ketawa, harus wajib nih. Udah nggak bisa gue tuh bercanda gitu. Kurang-kurangin chat tidur di ubin.